bahas lebih lagi mengenai mata kuliah pilihan. Dan pada hari ini pemateri kita adalah, dan perlu saya sebut namanya adalah Sir Khairul Anwar Korompot SPD MA PhD. Beliau merupakan salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan merupakan Kaprodi atau Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Dan juga kita kedatangan narasumber kita, yaitu kakak-kakak kita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019, dan saya sebut namanya ada Kak Nabila Ananda Khairia, ada Kak Alia Zalzabila, ada Kak Muhammad Tegar Pindar Dewa, dan juga ada Kak Erni Saputra. Dan juga nanti kita akan membuka sesi question and answer atau sesi tanya jawab, dan teman-teman yang nanti ingin bertanya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan materi kita untuk menyampaikan materi mengenai mata kuliah pilihan kepada Sir Khairul Anwar Korompot. Baik, terima kasih Grace atas pengantar dan perkenalannya. Yang saya hormati para fungsionaris HMPS Akses Jurusan Bahasa Inggris ya, HMJ Bahasa Inggris yang berkesempatan hadir, atau perwakilan dari lembaga-lembaga kemahasiswaan di lingkungan FBS UNM yang menyempatkan hadir, para unsur panitia pelaksana kegiatan ini ya, saya tidak sebut satu persatu ya, anak-anak mahasiswa, para mahasiswa semester 7 ya, ini kan kita masuk semester 7 ya, jadi para mahasiswa semester 7 yang pada hari ini menjadi narasumber, dan hadirin yang saya hormati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Kita bertemu di hari Minggu ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat baik saya kira, dan sebagai dosen maupun kaprodi ini sesuatu yang saya anggap sangat positif dan perlu dijadikan tradisi ya. Tradisi sebagai bagian dari komunikasi antara mahasiswa dan pihak dosen, agar hal-hal yang biasanya dianggap tidak jelas atau perlu diperjelas bisa dibahas dan dicarikan solusinya jika itu memang dianggap masalah, dan jika selama ini masih seperti informasi yang terselubung, semuanya dapat diungkap dan menjadi pengetahuan bersama ya. Dan karena memang apalagi topik yang kita bahas pagi ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi pengetahuan bersama, dan mungkin dari waktu ke waktu memang perlu disegarkan lagi ingatan kita tentang atau pengetahuan kita mengenai yang menjadi topik hari ini, yaitu ya khususnya adalah mata kuliah pilihan yang ada dalam kurikulum program studi pendidikan bahasa Inggris. Sebelum saya mulai, perlu saya sampaikan bahwa kita di program studi pendidikan bahasa Inggris saat ini melaksanakan 3 unit kurikulum ya, atau katakanlah 3 daftar mata kuliah ya, seperti itu.
Yang pertama adalah yang biasa kita sebut kurikulum 2015. Yang kedua kurikulum 2020 dan yang ketiga kurikulum 2021. Kurikulum 2015 hanya diikuti oleh mahasiswa angkatan 2019 dan yang sebelumnya, ya, jadi 2018, 2017 dan apapun itu yang masih tersisa, ya kan, masih ada beberapa atau masih ada sekian banyak mahasiswa yang dalam tanda kutip ya tersisa dari angkatan-angkatan yang sebelumnya. Misalnya kadang-kadang ada mahasiswa menghadap ke saya itu angkatan 2017 ya, 2018 dan tentunya 2000 bersamaan dengan kehadiran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di kampus kita di Indonesia. Jadi kurikulum 2020 merupakan kurikulum pro MBKM. Pro di sini artinya untuk, ya, kurikulum untuk MBKM. Jadi saya sebut kurikulum pro MBKM karena memang dirancang sedemikian rupa untuk membantu terselenggaranya program MBKM di prodi kita. Nah, prinsip MBKM itu adalah bahwa mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah semester 1 sampai 4 di prodinya sebelum dia diberi kebebasan untuk mengikuti program-program MBKM di luar prodi. Dan di luar prodi ini kan luas sekali pengertiannya. Di luar prodi itu bisa di perguruan tinggi lain, bisa di prodi lain dalam lingkup UNM, bisa di perusahaan dan sebagainya. Pokoknya kegiatan-kegiatan MBKM itu masuk salah satu dari 8, ya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa di luar prodi itu, ya, katakanlah dari semester 5 ke atas, ya, dari semester 5 ke atas itu dilaksanakan dalam salah satu BKP, istilahnya BKP, ya, bentuk kegiatan pembelajaran dari MBKM. Misalnya, ya, contohnya itu kan yang salah satu BKP itu adalah program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, itu salah satu BKP MBKM. Dia merupakan BKP MBKM pertukaran pelajar. Jadi istilahnya begini, pertukaran pelajar. Kemudian kegiatan kampus mengajar, misalnya kampus mengajar atau Ajarmi, ya, itu adalah BKP asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dan masih ada BKP lain yang belum kita banyak bahas, ya, walaupun sudah ada juga pesertanya. Di waktu yang lalu sudah ada beberapa yang ikut, misalnya studi independen, apalagi ya yang lain, magang di perusahaan misalnya, ya, itu yang akan kita coba kembangkan lebih banyak gitu. Dan jadi saya ulangi, di kurikulum 2020 itu ekspektasinya adalah mahasiswa fokus pada pembelajaran di kampus atau di prodinya dari semester 1 sampai 4, kemudian dari semester 5 ke atas itu bisa mengambil atau membelanjakan sisa SKS-nya di dalam BKP MBKM. Paham, ya? Namun kenyataannya kan ada saja mahasiswa angkatan 2020 itu yang didorong, ya, oleh kementerian untuk mengikuti MBKM semester 3. Ada, ya, yang begitu kan, mengikuti apa tuh, kayak pertukaran mahasiswa gitu, ya. Ya, sebenarnya kita waktu itu mengizinkan karena kita tidak terlalu paham sebenarnya, ini masih belajar tentang program ini. Jadi jalan dan ternyata banyak sekali masalahnya gitu, ya, banyak sekali masalahnya, terutama masalah yang berkaitan dengan rekognisi mata kuliah. Jadi belajar dari pengalaman itu, tahun ini kita menetapkan bahwa mahasiswa kita boleh mengikuti PMM, ya, pertukaran mahasiswa merdeka itu di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Asalkan, ya, kalau semester 3 maksudnya, ya, asalkan dia mengambil mata kuliah yang sama dengan yang ada di sini. Hanya boleh mengambil mata kuliah sama dengan di sini. Artinya apa? Dia masih fokus di prodinya, namun realisasi perkuliahannya itu dilaksanakan di tempat lain. Dan karena itu mata kuliah yang diambil harus yang sama atau sama namanya, sama jumlah SKS-nya,
Tidak juga sama mungkin ya, bukan hanya sama, tapi mirip lah ya, artinya dapat bisa dilihat persamaannya gitu. Karena misalnya mata kuliah listening itu kan beda-beda namanya di berbagai institusi, walaupun intinya sama, tetap listening juga. Jadi sama namanya, mirip namanya, sama juga SKS-nya, dan kira-kira capaian pembelajaran lulusannya, CPL-nya itu sama. Artinya dia benar-benar membangun keterampilan berbahasa Inggris yang sama. Ya. Mudah-mudahan ini masih tetap bisa diikuti ya. Jadi saya perlu menceritakan ini supaya supaya sekaligus menambah wawasan tentang kenapa kurikulum 2020 ini lahir ya. Jadi setelah adanya kurikulum 2020, kita berpikir itu akan berjalan. Ternyata di tahun 2021 kita diperintahkan lagi ya, melakukan revisi sekali lagi. Kurikulum yang sudah dibuat itu direvisi lagi karena ada beberapa perubahan. Misalnya jumlah SKS. Jumlah SKS itu ternyata dari 147 dikurangi menjadi 146. Ya, jadi kita dulu pikir pengurangan satu SKS ini gampang ya, jadi kita tinggal mengurangi jumlah SKS dari salah satu mata kuliah. Ternyata tidak sesederhana itu. Dan kami kembali bekerja keras sebelum tahun 2021 untuk merevisi kurikulum. Makanya ada yang namanya kurikulum 2021. Tetap berjenis kurikulum pro MBKM. Jadi baik kurikulum 2020 maupun kurikulum 2021 itu memang kurikulum yang dirancang untuk mendukung program MBKM. Namun demikian, kurikulum 2015 juga sebenarnya tetap pro MBKM ya. Artinya bisa dilaksanakan untuk mendukung program MBKM. Ya, buktinya para narasumber di sini angkatan 2019 itu kan menggunakan kurikulum 2015 tapi tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM. Khususnya yang sedang dilaksanakan yang akan berakhir minggu depan ya, Ajarmi ya, asistensi mengajar mandiri, yang merupakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang bersifat independen atau mandiri yang dikerjakan oleh prodi sendiri, tidak didanai oleh kementerian. Jadi istilahnya kasarnya itu tidak ada uangnya gitu ya. Jadi mahasiswa yang membiayai sendiri kegiatannya, tidak seperti kampus mengajar yang pesertanya mendapat honor ya atau uang bulanan dari pemerintah. Baik ya, jadi seperti itulah kira-kira gambaran secara umum tentang kurikulum yang sedang berlaku di prodi kita ya. Nah sekarang yang dibahas di sini kan mata kuliah pilihan, khususnya bagi mahasiswa angkatan 2020 ya, angkatan 2020 yang sekarang akan memasuki semester 5. Jadi sudah menyelesaikan semester 4 dan sekarang memasuki semester 5. Mungkin saya share screen dulu ya untuk perlihatkan kurikulum yang dimaksudnya. Oke, bisa kelihatan ini? Bisa. Baik, jadi di semester 5 yang akan dimulai pada bulan Agustus dan diperkirakan berakhir di awal Desember, ini adalah daftar mata kuliahnya. Dan mata kuliahnya disusun dari atas ke bawah, nomor 1 sampai nomor 12B. Nomor 1 sampai 8 itu adalah mata-mata kuliah wajib, diberi kode W ya, wajib itu. Sedangkan nomor 9A, 9B dan seterusnya itu mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini
apa namanya? Ada berapa ini? Ada 4 kelompok sebenarnya ya. Dan ini konsisten sampai di semester 6 sampai 7 kalau tidak salah ya. Bentar ya. Oh, sampai 6 saja ya. Jadi hanya di 2 semester. Jadi untuk kurikulum Pro MBKM ini mata kuliah pilihan itu hanya diberikan di semester 5 dan 6. Oke. Sekarang kita lihat yang di semester 5 ya. Ada, seperti saya bilang tadi, ada 4 kelompok atau biasa disebut 4 paket ya. Yang pertama adalah paket terjemahan, translation skills. Kemudian kelompok kedua business English, katakanlah seperti itu ya. Saya tidak tahu persis apa namanya ya, tapi saya sebut sebagai business English saja. Jadi misalnya mata kuliah semantics in translating, ini sebenarnya salah namanya, ini harusnya semantics in translation. Karena kalau translating itu berarti setelah translating itu ada objeknya, objek dari kata kerja itu ya, translating something gitu ya. Jadi seharusnya ini semantics in translation. Cuma karena sudah sekian tahun seperti itu, ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian translation and interpretation. Nah ini satu paket mata kuliah pilihan translation skills. Kemudian introduction to business English dan business writing. Itu digolongkan sebagai paket business English atau business English communication, katakanlah begitu ya. Berikutnya second language acquisition dan classroom management for young learners. Ini bisa dibilang apa ya, language teaching, sifatnya language teaching. Enggak, tapi on cam. Kadang-kadang ada yang menganggap second language acquisition itu mata kuliah linguistik, sebenarnya bukan ya. Di sini second language acquisition ini dibahas dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Ya karena katanya guru bahasa Inggris yang baik itu harus punya pemahaman yang memadai tentang second language acquisition. Bagaimana murid itu mempelajari bahasa lain selain bahasa ibunya gitu ya. Karena bisnis kita mengajar bahasa Inggris itu adalah bisnis mengajarkan bahasa lain selain bahasa ibu ya. Jadi kita perlu menguasai teori-teori atau teori sebenarnya lebih ke teori tentang second language acquisition, pemerolehan bahasa kedua. Dan classroom management for young learners ini diajarkan supaya kalian bukan hanya mampu mengajar di sekolah menengah, tapi bisa juga mengajar di sekolah dasar, bahkan pra sekolah dasar. Jadi misalnya preschool. Banyak lulusan kita jadi guru preschool ya. Dan preschool sekarang lagi booming ya, lagi banyak preschool di Indonesia. Bahkan di Makassar banyak. Jadi kalian ini membuka lapangan kerja bagi lulusan kita ini. Preschool. Ya, TK juga ada ya. Tapi preschool yang saya maksud ini adalah preschool yang memang punya kurikulum internasional dan mewajibkan interaksi guru dan muridnya dalam bahasa Inggris. Biasanya yang mahal-mahal itu ya. Kemudian core dan internet in ELT. Ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris menggunakan internet atau internet based ELT ya. Internet based ELT, English language teaching yang berbasis internet. Itu di semester 5 ya. Kemudian di semester 6 sama ya, untuk paket penerjemahan ada translation critique dan translation production.
Kemudian untuk paket bisnis ada English for Bank and Finance Bener nih saja. dan English for Tourism. Enggak Ji, berisik banget nanti Untuk, tampil suaranya di record. Metodologi pembelajaran ada Instructional Media and Activities in Language Teaching, kita sebut IMALT, dan project. Ya, project ini khusus membahas lesson plan dan instruction, bagaimana menyusun RPP dan melaksanakan RPP itu. Dan yang terakhir, web-based material design in ELT dan computer-based assessment. Nah, ini juga sama seperti tadi, internet-based ELT, pembelajaran bahasa Inggris berbasis internet. Ya, masing-masing mata kuliah ini 2 SKS. Cuma ini saya perlu menyegarkan ingatan saya lagi ya, mungkin coba saya dibantu menghitung jumlah SKS-nya. Coba kita kembali ke semester 5 ya. Ini kan jumlah SKS di semester 5 itu kan 24 ya. Coba hitung dari atas ke bawah apakah cukup itu. Cukup, Sir. Cukup ya. Dan di semester 6 semuanya 2 SKS. Oke, jadi memang cukup ya. Semuanya 24 SKS. Jadi total 24 SKS di semester 5 dan total 24 SKS juga di semester 6. Nah, sekarang ini sebenarnya mata kuliah pilihan tapi wajib. Ya. Maksudnya apa? Anda bisa memilih mana paket yang Anda sukai, tapi harus ambil. Karena kalau tidak ambil berkurang, kurang 4 SKS. Ya, begitu ya. Jadi untuk mahasiswa semester 5 ini pilihan tapi wajib. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Khusus untuk kelas pare-pare ada catatan tersendiri ya. Jadi kalau ada adik-adik dari kelas pare-pare yang bergabung, perlu diingat bahwa mata kuliah pilihan kalian di pare-pare itu nanti kalau misalnya di semester depan kita sudah harus kembali tatap muka seperti sebelum pandemi ya, full gitu, dan kami harus ke Pare-Pare untuk mengajar secara fisik di sana seperti sebelum pandemi, maka mata kuliah pilihan bagi adik-adik di Pare-Pare itu mohon maaf itu akan dipilihkan ya, tidak bisa kalian memilih karena ini berkaitan dengan masalah logistik. Logistik apa? Logistik di sini artinya penempatan dosen ke sana atau penugasan dosen ke sana. Nah, jadi mahasiswa Pare-Pare itu tidak bisa 100% bebas memilih mana mata kuliah pilihannya, karena kalau dia sembarang memilih, kita yang agak kerepotan mengatur penugasan dosen ke Pare-Pare. Ini karena masalah jarak dan waktu. Karena mengirim dosen ke Pare-Pare itu kan selain jarak tadi jauh ya, dosen harus menyetir ke sana, misalnya bawa kendaraan sendiri atau naik kendaraan umum, ya harus naik mobil ke sana, dan di sana dia harus menginap, makan dan sebagainya ya. Jadi kami atur sedemikian rupa bahwa hanya mata kuliah tertentu yang dapat diambil gitu ya. Jadi misalnya di semester 5 nanti mungkin yang akan dibuka itu hanya business writing dan mata kuliah satu lagi yang lain gitu. Nah, akan dipilih gitu dari dua kelompok. Dari ini kan
ada 4 paket, tapi 2 kelompok besar ya. Nah, akan diambil satu dari 9A, 9B, 10A, 10B itu akan diambil satu mata kuliah untuk kelas pare-pare, dan dari 11A, 11B, 12A, 12B juga akan diambil satu. Sehingga hanya 2 mata kuliah pilihan yang akan dilaksanakan di Parepare. Ya, jadi mahasiswa di Parepare tidak bisa memilih bebas gitu ya, kecuali mahasiswa di Makassar ya. Mahasiswa di Makassar bisa, karena boleh dikata yang tadi saya sebut itu kendala-kendala logistik itu tidak ada di sini ya. Kami kalau mau mengajar tinggal jalan saja dari gedung DC ke gedung DH, selesai ya. Sementara kalau Parepare ya harus melakukan perjalanan ratusan kilometer dan harus menginap dan sebagainya. Oke ya, saya kira seperti itulah gambarannya secara umum. Sebagai pembuka diskusi, silakan kembali ke Grace, mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Sir untuk pengantar materi mengenai mata kuliah pilihan. Sekarang mungkin saya ingin bertanya Sir mengenai mata kuliah pilihan ini, apakah dalam mata kuliah pilihan ini masing-masing memiliki, apakah mungkin masih memiliki kekurangan atau mungkin ada kelebihan di masing-masing mata kuliah ini, Sir? Pertanyaan yang bagus sekali ya, tapi bagaimana saya menjawabnya? Kelebihan dan kekurangan dalam hal apa? Kalau kekurangan tuh di dalam, kan bisa ya, kekurangan dalam hal materi, dosen atau apa, atau pelaksanaannya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud. Yang saya tahu mata kuliah ini, sebentar ya, setahu saya yang saya tahu adalah mata-mata kuliah ini memang sudah ada dosen-dosen yang secara tradisional selama ini menjadi pengampunya, ya. Jadi ada dosen-dosen tertentu yang memang dari tahun ke tahun selalu mengajar mata kuliah ini. Nah, namun kadang-kadang juga pada kita menyusun jadwal, ada juga dosen yang belum pernah mengajarkan mata kuliah itu sebelumnya. Ya, mungkin yang dimaksud kekurangannya di sini adalah persoalan seperti itu, misalnya dosennya masih penyesuaian atau apa ya, saya tidak tahu persis karena saya tidak melihat apa yang terjadi di kelas. Mungkin kakak-kakak kalian yang jadi narasumber yang bisa menceritakan itu apa kekurangannya. Kalau saya Mama lampu. Ya, baik Sir, terima kasih. Atau mungkin Sir, apakah dalam mata kuliah ini apa saja sih Sir sebenarnya materi yang mungkin diajarkan di masing-masing mata kuliah pilihan ini, Sir? Mata kuliahnya, materinya mungkin bisa ditebak ya dari nama mata kuliahnya. Jadi dari nama mata kuliahnya kalian bisa menafsirkan apa isinya mata kuliah ini ya. Sayangnya saya tidak siap dengan deskripsi mata kuliah ya, karena persiapan saya yang kurang untuk kegiatan ini, jadi saya tidak sempat menyiapkan capaian pembelajaran dan sebagainya ya, atau deskripsi lah dari mata-mata kuliah ini. Tapi dari nama-namanya itu bisa diperkirakan apa yang akan kalian pelajari ya. Dan saya kira modus pembelajarannya ya sama saja seperti mata kuliah yang lain ya. Sama saja seperti mata kuliah yang lain, dan apakah nanti akan online atau offline atau hybrid, itu kita menunggu lagi ya, menunggu keputusan pimpinan, keputusan pemerintah dan keputusan pimpinan tentang bagaimana nanti pelaksanaannya, apakah online, offline atau gabungan offline dan online. Oke. Baik Sir, terima kasih. Mungkin sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber kita atau kakak kita yang menyempatkan untuk hadir menjadi narasumber kita hari ini mengenai
masing-masing mata kuliah pilihan yang mungkin Kak kita sudah ampuh. Pertanyaan yang sama, ada 3 pertanyaan yang sama yang ingin saya berikan kepada keempat narasumber kita. Yang pertama, mata kuliah pilihan apa sih Kak yang kita ampuh, dan juga atau dari keempat mata kuliah pilihan yang dipaparkan oleh materi kita tadi, apa sih Kak mata kuliah pilihan yang kita minati dan kita pilih sebagai mata kuliah pilihan yang diampu pada semester 5 dan juga semester 6. Dan pertanyaan saya yang kedua kepada narasumber kita, apa alasan Kak memilih mata kuliah ini sebagai mata kuliah pilihan yang diampu, dan juga seperti yang Besar katakan tadi, apa sih sebenarnya apakah dalam pada saat mengampu mata kuliah ini ada kekurangan ataupun mungkin kelebihan yang dimiliki dari masing-masing mata kuliah pilihan yang diampu. Mungkin saya ingin mendengar jawaban dari Kak Nabila Ananda Khairia terlebih dahulu. Saya persilakan Kak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah translation. Jadi pada kurikulum yang saya jalankan, yaitu kurikulum 2015, mata kuliah pilihan itu diberikan kepada mahasiswa ketika semester 3. Jadi pokok mata kuliah pertama yang saya ambil di semester 3 itu Semantic in Translation, dan di semester 4 ada Translation and Interpretation, dan di semester 3 ada Translation Critic, dan di semester 5 maksudnya ada Translation Critic, dan yang terakhir di semester 6 ini ada Translation Production. Mungkin kalau dari kenapa saya ingin mengambil mata kuliah pilihan translation ini, ya karena dari awal memang saya sangat cukup berminat dengan masalah penerjemahan, maka dari itu saya mengambil translation. Sedikit yang bisa saya jelaskan dari 4 mata kuliah yang pernah saya jalani. Yang pertama ada Semantic in Translation. Jadi di mata kuliah Semantic in Translation ini kita akan diajarkan bagaimana sih memahami makna terlebih dahulu dari setiap bahasa yang akan diterjemahkan. Jadi di sini kita akan diajar bagaimana melihat makna-makna dari terjemahan yang akan kita terjemahkan. Dan sebenarnya pada saat pembelajaran ini, dosen pengampu mata kuliah dari 4 mata kuliah yang tadi saya sebutkan itu ada Sir Amirullah yang selalu menjadi dosen pengampu di translation. Jadi di Semantic in Translation ini karena online, pada saat itu di semester 3 kita memakai platform Edmodo sebagai platform belajarnya. Ada materi yang dipelajari di Semantic in Translation, ada sense and referensi, hiponim, case meaning, ada konteks meaning atau konteks translation, dan ada morfologi dalam translation. Sebenarnya dari 4 mata kuliah yang pernah saya lewati ini semuanya saling berhubungan dan berskala, karena pertama di Semantic in Translation kita belajar tentang bagaimana cara memahami makna translation, makna bahasa, dan yang di Translation and Interpretation kita diajarkan bagaimana membandingkan apa bedanya sih terjemahan dengan penafsiran, begitu. Terus di antara 4 mata kuliah yang saya pernah lewati, saya paling suka dengan Translation Critic, karena dalam bagian Translation Critic ini kita lebih diajarkan bagaimana sih cara untuk mengkritik suatu terjemahan. Misalnya ada novel yang sudah diterjemahkan, kita analisis bersama. Terus
Nah, sebelum masuk ke translation kritik, kita akan dihadapkan dengan bagaimana mempelajari atau menganalisis budaya-budaya bahasa yang akan kita terjemahkan. Kenapa sih harus mengenal budaya terlebih dahulu? Karena terjemahan yang dihasilkan oleh seseorang pasti mencerminkan budaya yang diambil oleh yang digunakan pada seseorang itu sendiri, dalam hal ini budaya bahasanya. Yang terakhir di semester 6 itu ada translation production. Di translation production ini bisa dibilang adalah final akhir dari mata kuliah translation di semester sebelumnya. Di translation production ini kita lebih diperkenalkan dengan bagaimana sih membuat produk terjemahan yang melihat translation quality-nya, kualitas dari terjemahan itu sendiri. Nah, pada translation production itu finalnya yang baru-baru saya lewati itu menerjemahkan satu buku untuk melihat dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat pada semantic translation and interpretation, dan translation kritik itu sendiri. Kalau dibilang kelebihan dan kekurangan dihasilkan dari mata kuliah ini. Jadi menurut saya sih ada penerjemah atau translator. Nah, karena di mata kuliah ini passion yang dapat dihasilkan itu adalah penerjemah atau translator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nabila. Kemudian bagaimana pendapat dari Kak Alia mengenai mata kuliah pilihan yang diambil? Silakan Kak Alia. Okay, may I advise? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus karena sudah diberikan amanah untuk diberikan kesempatan untuk mereview bagaimana sih itu mata kuliah pilihan, khususnya di bagian second language acquisition, atau biasanya teman-teman di kampus itu mengenal dengan istilah SLA. Kalau berbicara tentang kelebihan dan kekurangan, untuk sejauh ini kelebihan yang saya dapatkan dari memprogramkan mata kuliah pilihan ini yaitu SLA. Di sini kan seperti berdasarkan pengalaman saya, itu di semester 3 itu kita mulai belajar yang namanya second language acquisition atau disebut sebagai SLA. Nah, kemudian di semester 4 lanjutan dari SLA ini ada yang namanya classroom management. Kemudian di semester selanjutnya ada yang namanya, kalau disingkat oleh anak-anak itu biasanya IMAL, yaitu Instruction Media and Activity in Language Teaching. Kemudian di semester selanjutnya itu ini baru-baru kemarin sudah kakak programkan, yaitu ada yang namanya project atau lesson plan dan instruction-nya. Di sini di semester 3 ini kita memprogramkan mata kuliah SLA. Jadi misalnya nanti ada adik-adik yang ingin memang memprogramkan SLA ini, di sini di semester pertama ini yang pengampu mata kuliah pilihan, di sini kita lebih fokus mengenai belajar mengenai bagaimana bahasa kedua yang digunakan oleh peserta didik ataupun siswa di dalam kelas. Nah, ini terkhusus untuk pembelajaran bahasa, pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian di sini dosen yang ampuh itu ada Prof. Baso. Nah, di sini kalau menjadi perbedaan kalau perbedaan mata kuliah pilihan ini dengan mata kuliah pilihan lainnya itu saya rasa tidak ada yang menjadi perbedaan di luar dari materi. Nah,
kan di setiap mata kuliah pilihan itu materinya itu berbeda-beda. Kemudian di semester 4 semester 4 itu ada yang namanya classroom management. Nah, di sini di classroom management tadi sempat saya dengar sudah disampaikan oleh pemateri bahwa di sini di classroom management ini memang kita lebih fokus lagi. Jadi pertama kita lebih fokus pada bahasa. Kemudian di tingkat selanjutnya kita fokus bagaimana kita memanage kelas, bagaimana kita memanage siswa di dalam kelas. Jadi itu semua kita pelajari. Artinya kalau mau dikatakan kalau ini mata kuliah pilihan ini SLA yang memang dari awal diambil sampai tingkatan-tingkatan selanjutnya itu kita saya bisa ambil garis besarnya keyword yang kita dapat itu bagaimana kita menjadi seorang pengajar, bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik, bagaimana mengatur dan memanage kelas yang baik di dalam kelas, bagaimana mengetahui bahasa yang digunakan oleh siswa, menerapkan bahasa kedua kepada siswa di dalam kelas. Sama halnya kalau di sini di mata kuliah classroom management ini juga diampu oleh Prof. Baso juga sama. Kalau di semester 4 itu baru beda dosen pengampunya. Di sini sudah diajar oleh Bapak Prof. Haryanto. Di sini di semester 5 ini yaitu belajar mengenai IMAL. Kalau di IMAL ini instruction media dan activity in language teaching. Kalau di materi di semester 5 ini kita lebih fokus bagaimana beralih lagi ke tingkat selanjutnya. Kan tadi sudah belajar bagaimana memanage kelas yang baik, bagaimana mengatur siswa di kelas dengan supaya kegiatan pembelajarannya itu efektif dan efisien. Kemudian sedangkan di IMAL ini naik lagi tingkatannya, bagaimana media, bagaimana aktivitas, bagaimana instruction yang seharusnya yang sebenarnya kita gunakan di dalam kelas begitu. Kalau di tingkat terakhir itu yang baru-baru kakak laksanakan itu ada yang namanya project. Nah di sini di project kita lebih fokus mempelajari mengenai lesson plan atau RPP. Nah, di sini di lesson plan kita lebih diajarkan bagaimana menyusun RPP yang baik, bagaimana sih aturan-aturan yang ada di RPP karena saya yakin banyak yang beranggapan bahwa RPP itu bukan asal-asalan dibuat. Di situ ada juga beberapa ketentuan. Nah, di sini di project kita diajarkan bagaimana itu project bagaimana membuat lesson plan dan bagaimana kita terapkan ini lesson plan yang sudah kita susun, yang sudah kita buat di dalam kegiatan pembelajaran. Tadi berbicara tentang kelebihan. Nah, dari kelebihan ini awalnya saya ambil SLA ya dari semester 3 sampai di semester 6 itu bertemu dengan mata kuliah project. Kelebihan yang saya dapatkan selama ini saya lebih maksudnya saya bukan lagi menjadi orang awam sebagai seorang pengajar. Kebetulan saya ikut dalam program kegiatan Ajami. Nah, di situ saya terapkan semua apa yang saya dapatkan selama mengampu mata kuliah pilihan ini. Mulai dari begini caranya menyusun RPP, begini caranya mengatur dan menerapkan ini lesson plan yang sudah saya buat. Saya terapkan bahasa. Saya mencoba menerapkan bahasa kedua bagi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian media dan instruksinya apa, bagaimana penerapannya, begitu. Kalau masalah kekurangan yang saya dapatkan sejauh ini, kan selama ini dari semester 3 memang angkatannya saya itu memang mulai dari semester 3 itu sampai kemarin itu masih online. Jadi yang saya dapatkan itu kalau mungkin ini tergantung dari dosen pengampu ya. Tidak semua tidak berarti kedepannya akan begini lagi. Sempat dosen pengampunya kan memang berbeda.
kemudian di sini saya dapatkan di sini saya dapatkan kekurangannya karena saya rasa ini proses pembelajarannya di dalam kelas kan otomatis kalau online kurang efektif ya dan kurang efisien. Nah di sini saya dapatkan itu kurang tertarik, maksudnya media pembelajarannya itu kurang menarik karena kita biasanya kadang Zoom, kadang juga Google Meet dan bahkan lebih dominan itu masih dalam WhatsApp. Jadi kita ada grupnya dengan teman-teman dari kelas lain yang mengampu juga mata kuliah pilihan ini. Jadi saya rasa itu yang saya dapatkan karena memang saya dapat ini dapat online dari semester 3 sampai semester 6 kemarin. Kemudian berbicara tentang apa sih alasannya kakak pilih, apa sih alasannya saya ini pilih mata kuliah ini. Nah yang pertama alasannya saya itu kan kita prodinya kita tentang pendidikan bahasa Inggris, otomatis saya mengambillah mata kuliah yang tidak jauh dari apa prodi yang saya pilih. Memang kan di sini berbicara tentang pendidikan bahasa Inggris, otomatis di sini menyangkut atau terinclude semua bagaimana pengajaran yang baik, bagaimana memanage kelas yang baik di dalam kelas. Nah di sini sama kalau saya pikir ini selama belajar di Second Language Acquisition ini, mengampu program mata kuliah ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya menganggap hal ini sebagai latihan untuk saya, sebagai bekalnya saya untuk bagaimana ke depannya, bagaimana saya menerapkan apa yang saya dapatkan di mata kuliah ini. Dan tentunya ternyata asumsi saya yang sebelum pilih mata kuliah pilihan ini ternyata bisa saya terapkan di kegiatan program Ajarmi. Alhamdulillah. Perbedaannya dengan mata kuliah lain itu saya rasa tidak ada yang menjadi perbedaan di luar dari materi. Karena saya rasa di setiap mata kuliah baik itu mata kuliah pilihan lainnya ataupun mata kuliah wajib itu saya rasa semua proses pembelajarannya itu sama, kan itu semua tergantung siapa dosen pengampunya, bagaimana media dan metode pembelajaran yang mereka gunakan di dalam kelas. Begitu kalau dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Alia atas pendapatnya mengenai mata kuliah pilihan yang diampu. Kemudian saya ingin bertanya Sebentar ya. Yes, sir. Saya mohon maaf, saya interupsi sebentar. Saya cuma mau bilang begini ya. Jadi ada perbedaan antara layout mata kuliah pilihan di semester di kurikulum 2015 dan di kurikulum 2020 dan 2021. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh kakak-kakak itu, untuk kurikulum 2015 mata kuliah pilihan itu dimulai dari semester 3 ya. Dimulai dari semester 3 sampai semester 6. Ya. Untuk kurikulum 2020 dan 2021 mata kuliah pilihan itu tempatnya di semester 5 dan 6 saja. Nah, itu karena sesuai dengan yang saya sampaikan, ini karena kedua kurikulum yang terakhir ini 20 dan 21 adalah kurikulum pro MBKM. Jadi kita taruh semua mata kuliah pilihan itu setelah semester 4. Dengan harapan kalau mahasiswa misalnya harus mengikuti program-program yang akan merekognisi banyak SKS, misalnya lebih dari 10 atau 20 lebih SKS, itu yang direkognisi itu termasuk mata kuliah pilihan. Artinya mata kuliah pilihan ini bisa bisa menjadi mata kuliah yang direkognisi. Pasti catat rangkuman kan. Ya, jadi itu berarti mahasiswa selesai dulu semester 1 sampai 4 di prodi, fokus, baru kemudian mengikuti MBKM dan mendapat rekognisi mata kuliah, dan di dalamnya itu sudah termasuk mata kuliah pilihan. Itu saja ya. Jadi nanti saya akan jelaskan lagi sebentar kalau jika diperlukan. Silakan lanjut. Terima kasih, Sir. Kemudian lanjut ke narasumber kita berikutnya, yaitu Kak Tegar.
mungkin bisa menjelaskan mengenai mata kuliah yang diampu. Silakan Pak. Okay, am I audible? Iya Kak. Yes. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik pengurus HMP Sukses karena telah mengadakan kajian seperti ini yang sangat bermanfaat menurut saya. Mengenai mata kuliah yang saya pilih yaitu CALL. CALL itu singkatan dari Computer Assisted Learning Language, yang berarti kita menjadikan komputer sebagai asis dalam kita learning language atau belajar bahasa. Jadi seperti kita tahu kan, kita pada saat ini in this age kita berada pada zaman modern yang kita tidak bisa lagi menutup mata bahwa ini adalah zaman modern. Seperti yang kita alami saat ini saja, yaitu adanya COVID-19, perubahan cara kita belajar itu berubah drastis. Yang sebelumnya kita tidak mengenal cara belajar secara online lewat Zoom atau Google Meet. Nah, karena adanya COVID-19 ini, kita langsung membuka mata dan mengetahui ternyata ada dua sistem belajar yang bisa kita terapkan, yaitu belajar secara offline di kelas dan belajar secara online di kelas. Nah, untuk CALL ini yang dosen pengampu dari mata kuliah CALL ini sama, yaitu Prof. Nurdin Noni. Untuk itu di semester 3 saya pilih. Untuk semester berikutnya itu, untuk semester berikutnya ada Internet in ALT, Web-Based Material Design, and Computer-Based Assessment. Nah, untuk sendiri, pertama-tama saya belajar karena ini online, jadi situasinya kami hanya belajar melalui Zoom atau Google Meet yang di-share linknya melalui WA Group. Nah, untuk CALL ini, Computer Assist Learning Language, kita pelajari dulu, ini sedikit gambaran, saya pelajari dulu bagaimana pengaplikasian aplikasi dalam membantu kita belajar bahasa Inggris. Contohnya seperti Hot Potatoes, atau seperti web, seperti Grammar Monster. Nah, Prof. Nurdin Noni menyediakan website atau memberi kita website yang kita tidak ketahui sebelumnya, yang dimana sebuah web itu kita gunakan untuk belajar atau mencari materi. Tapi di Grammar Monster, di samping kita mempelajari materi, ada juga kuis di dalamnya. Jadi persepsi orang terkadang ketika kita mendengar CALL atau Computer Assisted Learning itu terpikir bahwa kita akan belajar coding atau hal-hal yang berbau komputer, padahal tidak. Kita mempelajari komputer, teknologi atau software di dalam komputer untuk kita belajar bahasa Inggris. Seperti Internet in ALT, satu tingkat di atasnya. Kita kan bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, kita mempelajari bagaimana kita belajar bahasa Inggris melalui internet, melalui website. Mungkin saat ini kita sudah melakukannya secara tidak sadar. Kita sudah mempelajari bagaimana internet itu. Kita belajar bahasa Inggris melalui internet, seperti Google. Nah, saya kan salah satu mahasiswa yang mengikuti program Ajarmi. Jadi, saya sedikit terapkan apa yang saya di sekolah mitra saya memberikan mereka tugas ulangan semester atau Meet melalui Google Form, yang mana saya telah pelajari sebelumnya. Karena CALL ini kita tidak bergantung pada paper atau kertas sebagai alat ujian atau alat bahan mengajar kita, tapi kita memanfaatkan teknologi yang ada, dan saya kira itu hal yang sangat mudah ketika kita sudah mengetahuinya. Bagaimana saya membuat Google Form, pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau mendata semua, di situ saya belajar di mata kuliah ini. Dan karena kebetulan menurut saya kelebihan dari mata kuliah ini yang saya tahu adalah dosen pengampunya itu tetap, yaitu Prof. Nurdin Noni dari CALL, Internet in ALT, Web-Based Material Design, atau
assessment. Jadi Prof Nordinoni tahu gitu apa yang telah kami pelajari sebelumnya di mata kuliah pilihan sebelumnya, dan ketika masih ada yang kurang, beliau lanjutkan di mata kuliah selanjutnya atau di atasnya, karena itu masih relate satu sama lain, hanya berbeda tingkatan. Untuk kekurangannya mungkin bagi saya bukan kekurangan, tapi seperti sebuah tantangan, karena di mata kuliah ini, mata kuliah pilihan ini, kami lebih mencari materi sendiri. Prof Nurdinoni hanya memberikan kami materi dan sedikit gambaran, sisanya kami yang mencari tahu apa sih itu semua. Dan juga untuk pembelajaran di dalam mata kuliah ini, Prof Nurdinoni itu selalu memberikan kita membuat kelompok satu sama lain. Ada kelompok ABC. Nah, selalu dikasih yang namanya project, karena kan di sini tugas-tugasnya itu lebih ke project. Nah, kami diberikan project dan kami akan mempresentasikannya. Begitu juga dengan tugas akhir, kita diberikan project. Seperti di mata kuliah sebelumnya, ya computer based assessment, di mana kita teman-temanku yang lain itu bertindak sebagai murid dan saya sebagai orang yang menyediakan aplikasi seperti Quizzes. Nah, computer based assessment yaitu kita menggunakan asesmen penginputan nilai atau ujian melalui sistem software atau yang ada pada komputer itu. Kita juga praktek bagaimana caranya mengajar melalui Zoom sendiri, di mana teman-teman saya bertindak sebagai murid dan saya sebagai guru. Layaknya saat ini saya memberikan materi dan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian menjadi mahasiswa yang mendengarkan saya. Untuk perbedaannya dengan mata kuliah lain, saya kira masing-masing mata kuliah punya tujuan tersendiri, di mana call ini adalah untuk memberikan kita bahwa bahasa Inggris bisa dilakukan, bisa kita pelajari dan kita bisa mengajarkannya dengan cara seperti ini, di mana itu pasti penting bagi kita, karena kita lihat saja sekarang di mana para guru-guru muda tidak gaptek, misalkan membuat Google Form atau membuat website atau membuat software atau memanfaatkan aplikasi seperti Quizzes, Grammar Monster, yang mana guru-guru tua itu tidak mengetahui atau sulit untuk mempelajarinya karena mungkin bukan masanya mereka. Tapi pada masa sekarang, yaitu masa kita harus tidak gaptek akan belajar bahasa Inggris maupun language teaching. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Thank you so much. Baik, terima kasih banyak Kak Tegar atas penyampaiannya mengenai mata kuliah yang diampu. Kemudian saya akan bertanya kepada narasumber kita yang terakhir, Kak Ardin, mengenai mata kuliah yang diampu. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari pengurus HMPS Akses karena mengadakan action ini yang saya rasa juga waktu saya memilih MKP ya agak pusing. Jadi dengan adanya action ini saya rasa dengan pemilihan teman-teman dari mahasiswa PB angkatan 2020 itu ada bantuan pencerahan dari setiap MKP. Jadi saya apresiasi, sangat bersyukur ada action seperti ini. Jadi saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris 2019, salah satu mahasiswa mata kuliah pilihan dari Business English. Jadi ya ada tadi yang disebutkan dari pertanyaannya moderator, ya kenapa bisa pilih Business English. Ini ada sedikit cerita. Kalau saya pemilihannya dulu sempat bingung mau pilih MKP apa, karena dari semester kan bedanya kurikulum kami dari 2019 itu mulai dari semester 3. Kalau bedanya untuk 2020 dia semester 5 baru mulai. Waktu saya dulu semester 2 saya sudah
sudah lihat kontrak-kontrak mata kuliah pilihan mata kuliah yang akan saya jalani di semester 3, dan ada saya lihat mata kuliah pilihan, dan di situ saya sempat pertanyakan apa ini mata kuliah pilihan yang sebenarnya. Jadi saya sempat tanya-tanya kepada senior apa saja mata kuliah yang ada. Nah, saya sampai ke info yang sudah saya dapat, ada 4 mata kuliah pilihan. Di sini alasan saya memilih bisnis ini juga sebenarnya sebagai daya tariknya bukan daya tariknya saya, interestnya saya untuk di bidang Inggris sendiri itu lebih ke turis. Alasan kok saya memilih MKP turis, MKP Business English itu ya, pertama saya rasa kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris yang secara formal kan saya sudah dapat di mata kuliah wajib, dan saya rasa dengan adanya mata kuliah seperti bisnis ini yang memang menjadi interest saya rasa cukup cocok dengan saya. Dan setelah saya menjalaninya selama 4 semester kemarin dari 3, 4, 5, 6 yang akan teman-teman juga sama rasakan, tapi bedanya teman-teman di 2 semester ke depan, ini yang saya rasa ya, yang saya rasa itu ya cukup memenuhi ekspektasi saya sebelum saat saya mempertimbangkan semua MKP yang akan saya pilih. Jadi kalau dibilang puas ya, saya cukup puas untuk memilih ini karena ya semua MKP sebenarnya itu kita rasa penting, tapi ya tergantung dari teman-teman lagi yang mana jadi interestnya untuk diambil. Kan ada untuk translation, ada fokus ke yang learner, ada juga yang fokus ke internet. Nah, bedanya untuk saya ke bisnis. Untuk teman-teman yang suka bisnis ya bisa memilih MKP Business English. Untuk pembelajaran mata kuliah pilihan Business English itu sendiri ada yang pertama Introduction to Business English. Ini di sini kita pelajari tentang intro sebelum memasuki bisnis lebih dalam. Kita pelajari tentang apa itu bisnis, lebih digali lagi sebenarnya kita akan pelajari ke depannya itu apa. Nah, ini dosen pengampunya pada mata kuliah pilihan Introduction to Business English itu ada namanya Pak Andi Anto Patak. Nah, saya rasa juga pas Pak Anto, Sir Anto mengajar itu cukup dapat dipahami. Kalau saya jenis metode pembelajaran yang diberikan Pak Seranto itu cukup saya dapat pahami dengan baik. Terus yang kedua, mata kuliah pilihan terusan untuk Business English itu ada business writing. Seperti yang kita dengar itu, kalau dengar kata business writing ini dia mempelajari tentang penulisan dalam hal bisnis. Kemarin yang sempat saya paling ingat itu waktu pelajaran business writing, ada pembelajaran pembuatan CV, ada juga pembelajaran pembuatan lamaran kerja. Nah, itu yang paling saya ingat pada saat business writing yang akan kita pakai di kehidupan selanjutnya jika kita sudah lulus ya. Business writing ini sangat bermanfaat untuk teman-teman karena kan siapa sih yang tidak akan bikin CV nanti. Di sini kita belajar tentang pembuatan CV dan lamaran kerja. Terus untuk tingkatan ketiga yaitu ada English for Banking and Finance. Di sini kita pelajari, saya lupa tadi, business writing itu yang diajar Sir Ulil. Dia yang sebagai dosen pengampunya, dan Sir Ulil juga sangat baik, sangat mengajar. Jadi kita juga enjoy saat belajar business writing itu. Selanjutnya yang tingkatan ketiga yaitu English for Banking and Finance. Ini dosen pengampunya Sir Tahir. Kita belajar tentang banking ya, tentang finance. Kan kalau banking ini termasuk juga lingkup dari bisnis. Saya rasa kalau kita pelajari tentang banking ini juga saya rasa bermanfaat untuk bisnis ke depannya. Maksud kok kayak
kita kan bakal menghadapi yang namanya uang. Di situ kita pelajari semua ilmu-ilmu tentang banking, apa itu banking, apa itu debit, kredit, semua kita pelajari di banking and finance. Terus yang terakhir kemarin barusan saya alami itu tingkatan keempat dan juga merupakan tingkat terakhir dari MKP Business English, yaitu English for Tourism. Sebenarnya ini alasan pertama saya mengambil MKP Business English. Saya ingin belajar tentang tourism, dan kenapa saya bilang di awal tadi dapat memenuhi ekspektasi saya dalam memilih MKP, karena dari awal memilih saya sudah lihat MKP apa saja yang akan saya dapat, dan saya tertarik sekali pada tourism ini. Dan saat saya sudah pelajari kemarin, ya tidak ada penyesalan sama sekali. Kebetulan juga di dosen pengampunya itu Sir Samtidar dan dibantu oleh Sir Aladi. Sir Adi namanya, Aladi Fitrah. Dia tapi lebih sering diajar oleh Sir Adi. Jadi di mata kuliah English for Tourism ini kita belajar tentang seputar turis. Ya, inilah nilai penting yang saya dapat pada Business English. Dari mata kuliah pilihan pertama, kedua, dan ketiga itu saya terapkan semua di tourism, karena di tourism kita semua belajar cost yang bisa yang dikeluarkan. Kita juga belajar sebagai tour guide, kita juga belajar sebagai promotor dari setiap destinasi wisata. Jadi kita memang betul-betul belajar semua mengenai tourism. Dan kemarin termasuk saya rasa seru sekali, karena dari keempat mata kuliah pilihan dari tingkatan Business English ini, tiga tingkatan awalnya itu online, dan yang terakhir itu tourism itu sempat offline. Dan di sini kenapa saya katakan pembelajarannya seru, karena kita dalam satu kelas bisnis itu 50 orang, karena digabung dengan kelas Parepare, Makassar dengan Parepare. Jadi ada sekitar 50 orang. Di sini dalam 50 orang ini kita dalam satu kelas belajar tentang tourism, bagaimana kita menjadi tour guide, bagaimana juga kita menjadi promotor. Ini yang menjadi adrenalin tersendiri untuk MKP Business English. Dan memang saya rasa untuk MKP terakhir ini yang English for Tourism, saya tidak ada penyesalan sama sekali. Saya mendapat ilmu yang banyak mengenai tourism. Jadi saya rasa untuk teman-teman semua dari teman-teman 2020 yang misalnya ada interestnya in Business English, ya saya rasa tidak ada, kalau misalnya dosennya masih sama, ya tidak bakal menyesal. Tapi kita tidak tahu kan, dosen pengampunya kadang berbeda. Terus ada juga pertanyaan dari teman-teman pengurus, itu apa kekurangan dan kelebihan. Ya, kekurangannya untuk bisnis kemarin sempat ada hal yang bermasalah. Ada di bisnis English for Banking and Finance itu sempat bermasalah sedikit, ada agak keliru dalam pemberian nilainya si dosen pengampu. Jadi bukan hal yang harus ditakutkan sebenarnya teman-teman, jika memang teman-teman yang tertarik, jangan sampai dengan didengarnya ini ada masalah. Tidak bisa jadi nanti dosen pengampunya kan berbeda. Karena saya ingat itu waktu saya bertanya di kakak-kakak 2017, katanya dia dosen pengampunya di bisnis Banking and Finance itu ada namanya mem siapa ya? Itu ada katanya dia di situ bagus sekali. Itu sebenarnya juga salah itu, karena belajar banking sama mem itu siapa, saya lupa namanya, tapi katanya bagus sekali dalam mengajarnya. Jadi jangan semoga teman-teman dapat itu mem dan merasakan sendiri mem Indra namanya. Terus kembali lagi saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman mau memilih MK ini tujuannya untuk pertimbangan teman-teman memilih MKP. Kalau saran dari saya, kita tidak boleh bergantung sebenarnya sama orang. Misal teman kita pilih ini, kita juga pilih ini.
kalau misalnya interestnya teman-teman di mana, itu jika teman-teman mau memang jadi masuk translation ya di translation. Ini sebenarnya tergantung hatinya teman-teman dan interestnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman memilih interest yang MKP yang bukan interestnya, sampai di tahap ketiga ada penyesalan, bisa saja teman-teman mengulang dari awal MKP lain. Jadi teman-teman pilih sebaik-baik mungkin yang mana minatnya teman-teman, yang mana kira-kira teman-teman bakal memang butuhkan untuk kedepannya. Karena saya rasa semua MKP di sini kan penting. Saya rasa saya ada nilai tersendirinya untuk mau dibilang dibandingkan antara MKP 1 dengan MKP lain, itu kayak saya rasa tidak ada nilai seimbangnya antara perbandingan, karena kan berbeda genre lah kalau kita bahasakan. Dia berbeda genre dalam hal pembelajarannya. Translation dia belajar apa, SLA dia belajar apa, terus internet juga belajar apa, bisnis juga kami dari belajar apa. Jadi saran dari saya itu ya teman-teman pilih sebaik-baik mungkin berdasarkan interestnya teman-teman, berdasarkan hati nurani teman-teman. Jangan sampai nanti, itu saja saran saya, jangan sampai nanti teman-teman ada penyesalan ya. Saya rasa itu, jika ada ya saya rasa cukup, tapi jika ada pertanyaan silahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ardin. Tadi, jadi teman-teman tadi merupakan pemaparan dari narasumber kita mengenai mata kuliah pilihan yang diminati dari kakak kita, dan mungkin masih ada tambahan dari pemateri kita. Katanya dia sih bagus sekali. Nah, itu sebenarnya juga salah satunya saya alasannya gantung sebenarnya sama orang. Bisa teman kita pilih itu. Sorry. Kembali ke saya ya. Ini apalagi bisa saya tambahkan. Saya kira hampir semua yang perlu kalian ketahui anak semester 5 itu sudah dipaparkan oleh kakak-kakak dari peserta kurikulum 2015 saya kira ya. Jadi mungkin kalau dari saya ini mungkin saya harus kembali ke sebenarnya saya coba kembali ke kurikulum 2015. Ya, ini kurikulum 2015 ya. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan kakak-kakak tadi, kalian mahasiswa semester 5 sekarang perlu memikirkan ya, apa kira-kira mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minat dan ya katakanlah minat dan bakat kalian ya. Jadi itu kan dua hal yang berbeda. Minat itu adalah apa yang selama ini kalian sukai gitu ya. Dan kalian mungkin pertimbangkan bisa jadi tambahan amunisi ya, tambahan skill di masa akan datang. Sedangkan bakat itu adalah sesuatu yang selama ini kalian bisa lakukan dengan baik gitu, ya. Karena misalnya ada mahasiswa yang sangat berbakat dalam bidang IT atau sangat berbakat dalam pendekatan ke anak-anak, misalnya anak-anak, atau ya ada kan yang begitu ya, ada orang yang sangat mudah bergaul dengan anak kecil ya, dan itu akan orang-orang seperti itu akan sangat baik belajar misalnya classroom management for young learners, karena mungkin ya, ini bisa menjadi tambahan skill untuk nanti kalau lulus mengajar di preschool misalnya atau di TK. Mungkin
ada di antara adik-adik di sini yang sejak awal masuk UNM sudah membayangkan mau mengajar di mana gitu ya. Ada kan yang bercita-cita jadi dosen ya. Ada yang mau jadi guru pulang kampung dan jadi guru di kampung, atau pokoknya jadi guru di mana saja lah. Rata-rata itu kalau hasil penelitian saya yang lalu itu rata-rata ingin pulang ke kampung halaman menjadi guru di sana. Nah, ada juga yang mau mengajar di TK atau di preschool. Nah, saya kira itu mungkin kembali ke tadi ya, minat dan bakat, silakan. Dan untuk mata-mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi, tadi juga sudah dijelaskan, itu pasti akan sangat kalian butuhkan di masa yang akan datang. Dimanapun mengajar ya, mau mengajar anak kecil, mau mengajar orang dewasa ya, sebagai dosen misalnya ya. Semua yang kalian pelajari itu mulai dari call, internet, NLT, dan seterusnya yang diajar Prof. Nurdin itu akan sangat berguna. Ya, tadi saya lupa menyebutkan kepanjangannya call ya, jangan sampai ada yang bertanya-tanya apa itu call. Saya kira sudah disebutkan tadi kepanjangannya oleh Tegar ya, Computer Assisted Language Learning. Ini sebenarnya barang lama ini ya, sudah dari tahun 90-an ada mata kuliah seperti ini, call. Kalau yang tadi kan dibilang call tidak ada coding-codingnya ya. Kalau dulu saya ya kuliah S2 di Australia dan diwajibkan mengambil mata kuliah call ini, dulu ada sedikit coding-codingnya ya, walaupun tidak terlalu rumit. Nah, dengan interface komputer yang masih sangat sederhana zaman-zaman dulu ya, layar hitam dan huruf-hurufnya hijau gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Dan kita memang harus memberi kode-kode tertentu untuk membuat soal, misalnya membuat satu soal kemudian menyediakan pilihan jawaban itu harus ada kode-kode yang kita kuasai. Kalau sekarang kan mudah ya, mudah sekali dengan adanya Google Form itu atau aplikasi-aplikasi sejenis. Kan bukan hanya Google Form ya, ada. Saya tahu belakangan ini ada beberapa aplikasi lain yang tidak berbayar yang bisa digunakan untuk mengajar. Tapi yang paling populer adalah Google Form. Itu kan tinggal menulis pertanyaan saja, kan kalian tidak perlu berpikir bagaimana tampilan pilihan jawabannya. Dan saya termasuk dosen yang paling suka menggunakan Google Form ini untuk berbagai keperluan, termasuk untuk memudahkan tugas-tugas saya sebagai Kaprodi. Saya sering membuat Google Form. Saya bayangkan ya, saya ingat dulu kalau saya membuat sesuatu seperti itu, codingnya itu lama sekali. Dan kadang-kadang kita salah, kita sudah buat, kita harus kembali lagi ke template-nya dan mengubah-ubah di situ, dan itu bisa makan waktu sangat lama. Dengan Google Form, pekerjaan jadi lebih mudah. Jadi singkatnya, mata kuliah yang tersedia di sini ini adalah pilihan-pilihan yang saya kira sangat berguna di masa yang akan datang. Catatan penting terkait MBKM, ini kan semester 5 ya, jadi kalian akan kemungkinan akan diberi tawaran mengambil salah satu BKP MBKM. Nah, kami di Prodi belum merancang ya, karena kalau sekarang seperti Ajarmi yang diikuti oleh Ardin dan kawan-kawan, kemungkinan besar Ajarmi ini akan kami tunda dulu ya, tidak akan diterapkan pada semester ganjil tahun ini. Jadi tidak ada Ajarmi kemungkinan besar ya. Kita akan fokus Ajarmi di semester 6. Ya, karena apa? Karena memang idealnya Ajarmi itu di semester 6 supaya memang mahasiswa pesertanya itu sudah memadai ilmu mengajarnya. Ilmu mengajar itu dari minimal yang dia dapat dari perkuliahan itu sudah cukup banyak, sehingga kalau dia terjun ke lapangan di semester 6 dia sudah punya ilmu dan keterampilannya. Kemudian kalau Ajarmi kan dia berkaitan dengan KKN PPL, jadi itu lebih dekat gitu ya, dari semester 6 ke semester 7 itu lebih dekat. Jadi kalian tidak perlu, karena itu kan
tabungan ceritanya ya. Jadi KKN dan PPL itu tabungan untuk semester 7. Jadi mahasiswa Ajarmi itu mengambil meminta rekomendasi untuk hampir semua mata kuliah di semester 6 ditambah mata kuliah PPL dan KKN. Tapi pada akhir semester 6 seperti yang dialami Ardi dan kawan-kawan, nilai yang akan direkomendasi itu hanya yang ada di semester 6 ya, tidak ada yang di semester 7 karena semester 7 itu nanti dihitung atau diinput nilainya di akhir semester 7. Jadi itu adalah tabungan untuk semester berikutnya. Nah, akan lebih baik jika tabungan itu hanya berselang 1 semester ya, menurut hemat saya ya, daripada harus menunggu 2 semester baru direkognisi. Kalau ada kegiatan MBKM yang akan digagas oleh Prodi, nanti itu akan kami sampaikan ya, nanti akan ada sesi informasi secara khusus tentang program apa yang akan dilaksanakan. Jadi ingat ya, Ajarmi itu hanya salah satu BKP, masih ada 7 BKP lain yang belum kita eksplorasi sejauh ini. Ya, nah itu kemungkinan di Prodi nanti bekerjasama dengan KPAP, Komite Penilaian Akademik Prodi, yang tugasnya sebenarnya merekomendasi nilai dari mata kuliah nilai dari kegiatan MBKM. Itu kami akan duduk bersama untuk membahas program apa yang bisa diterapkan di semester ganjil nanti untuk MBKM yang sifatnya mandiri ya, artinya yang dilaksanakan oleh kita sendiri, khususnya oleh mahasiswa. Dan tentu saja tidak didanai oleh kementerian, karena kalau kalian mau ikut BKP yang didanai kementerian, kalian harus mendaftar di program MBKM-nya kementerian, dan itu jalurnya bukan di Prodi ya, itu ada jalur tersendiri. Silakan berkomunikasi dengan Ibu Rian Rehana sebagai salah satu unsur tim MBKM UNM untuk memperoleh informasi tentang BKP MBKM yang didanai kementerian. Kalau yang kalau yang dilaksanakan oleh Prodi sendiri itu belum berbentuk karena belum dibicarakan. Nanti akan dibicarakan mulai minggu depan, mulai Senin besok itu akan kita mulai coba gagas kegiatan-kegiatan apa. Contohnya itu ada studi independen. Studi independen itu kalian bisa melakukan kajian khusus tentang sesuatu hal, tentunya yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris. Dan itu nilainya bisa 20-an SKS ya, 20-an SKS. Jadi kalian bisa mengambil, bisa merekognisi semua mata kuliah yang sebagian besar mata kuliah yang ada di daftar ini. Kecuali beberapa mata kuliah tertentu ya, seperti Research in ELT di semester 5 ini, itu harus diambil, tidak boleh dilewatkan. Kami nanti akan duduk bersama di KPAP untuk memutuskan mata kuliah mana saja yang bisa direkomendasi, mana yang tidak gitu ya. Tapi tentunya apa yang akan direkomendasi itu disesuaikan dulu dengan BKP MBKM-nya. Ya. Jadi misalnya nanti itu studi independen yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggris. Nah, mungkin itu bisa dipakai untuk merekomendasi mata kuliah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggris. Kemudian ada juga BKP lain, misalnya magang. Nah, sekarang kalian mau magang di mana? Nah, magang harus di perusahaan. Tempatnya hanya di perusahaan. Nah, sekarang kalian harus cari perusahaan yang kira-kira ruang lingkup kegiatannya itu tidak jauh dari bidang kita ya, di bahasa Inggris. Mungkin di penerbit ya, di penerbit buku-buku kependidikan ya, atau di tempat kursus, tapi bukan mengajar ya, bukan mengajar. Magang sebagai staf misalnya atau apa begitu ya. Silakan kalau kalian punya jalur-jalurnya bisa dikomunikasikan dengan kami di Prodi sehingga kami bisa merancangkan program magang untuk itu, dan itu nilainya bisa sampai 20 SKS. Minimal ya, yang saya tahu itu minimal 20 SKS. Lumayan kan itu ya. Jadi kalian bisa 20-an SKS semester 5, 20-an SKS juga di semester 6 ya. Jadi kuliah bisa lebih cepat selesai. Begitu juga dengan kegiatan BKP MBKM yang lain seperti KKN tematik
Nah, ini bagus sekali ini ya, KKN tematik. Kalian bisa mengusulkan kepada prodi untuk membuka kegiatan KKN tematik di desa ya, di desa. Misalnya di desa kalian sendiri ya, atau di misalnya kalian kebetulan ada 5 orang misalnya datang dari satu kecamatan yang sama, yaitu bisa merancang satu kegiatan KKN dan itu akan kita rekognisi sampai sekitar 20-an SKS. Minimal 20 SKS ya. Ada lagi kegiatan apa itu? Kegiatan kemanusiaan. Nah, itu kira-kira apa? Coba kalian cermati atau amati ini kehidupan sehari-hari di sekitar kita ini, baik di Makassar maupun di daerah-daerah di luar Makassar. Apa kira-kira situasi yang terjadi di masyarakat yang memerlukan kehadiran kalian sebagai pekerja sosial di situ? Apa kira-kira? Nanti kita akan buatkan program MBKM khusus untuk itu dan sekali lagi bisa merekognisi minimal 20 SKS. Jadi ingat ya, dalam MBKM itu SKS itu definisinya bertambah ya, bertambah itu definisi SKS. Kalau dulu SKS itu adalah jam belajar. Jam belajar, karena dalam satu SKS itu misalnya ada 50 menit di kelas, 60 menit mengerjakan tugas terstruktur, dan 60 menit mengerjakan tugas mandiri untuk setiap mata kuliah dalam satu minggu. Jadi kalau mata kuliahnya 2 SKS berarti pertemuan di kelasnya 100 menit, tugas mandirinya 120 menit, dan tugas terstrukturnya 120 menit juga dalam satu minggu. Nah sekarang definisinya sudah berubah, bukan hanya jam belajar, tapi juga jam kerja. Jam kerja. Oke, jadi SKS itu sudah bisa didefinisikan sebagai jam kerja. Nah, itu bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya kalian benar-benar bekerja memang. Ya, bekerja. Jadi bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, bekerja di lapangan, bekerja di tengah-tengah masyarakat, ya, dan seterusnya. Nah, jadi dalam kesempatan ini mohon maaf ya, ini saya bukan mau merusak agenda diskusi kita hari ini dan mengarahkannya ke MBKM, tapi memang tidak terhindarkan kita membicarakan MBKM ini. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin menggugah adik-adik sekalian di semester 5, silakan kalau memang mau mata-mata kuliah ini mau direkognisi saja dengan kegiatan MBKM, silakan ajukan kepada kami idenya mau membuat apa ya. Coba cari informasi di website Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan cari tahu ya kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dikembangkan dari 8 itu ya, dari 8 BKP MBKM. Yang pasti yang tidak bisa dilaksanakan adalah mengajar di satuan pendidikan, untuk sementara belum bisa ya, kecuali kalian memang lolos jadi peserta kampus mengajar 4. Kan nanti semester depan ini ada kampus mengajar 4. Nah itu pengecualian, itu kami tidak bisa melarang karena kalian akan mendaftar sendiri di kementerian dan nanti kalian akan didanai oleh kementerian. Tapi kalau dari kami sendiri di prodi itu tidak ada. Oke? Jadi itu yang saya maksud tadi, kegiatan-kegiatan mandiri BKP MBKM yang dapat digagas di prodi. Namun demikian tentunya ada juga kegiatan-kegiatan MBKM yang kalian bisa ikuti di kementerian, yang didanai kementerian. Nah, silakan itu tidak jadi masalah bagi kami. Yang saya bicarakan ini adalah BKP MBKM yang dilaksanakan oleh prodi. Tapi kalau kalian ada peluang untuk melakukan MBKM melalui programnya kementerian, silakan saja. Jadi informasinya tersedia di laman MBKM-nya kementerian. Oke? Termasuk misalnya pertukaran mahasiswa internasional ya, IISMA itu ya. Siapa tahu ada yang berminat, mungkin bisa mencoba. Apakah masih bisa mendaftar atau tidak, saya tidak tahu. Saya kira cukup dari saya ya. Jangan sampai kalian information overloaded ya, kalau terlalu banyak mendengar informasi dari saya. Tapi seperti itu, silakan gunakan akses yang saya berikan melalui WhatsApp untuk bertanya. Kalau ada yang bisa ada informasi yang bisa saya bagikan melalui WhatsApp, saya siap menjawab asalkan saya tidak sedang tidur. Itu aja ya. Oke, saya kira cukup dari saya, Grace.
Baik Sir, terima kasih atas penyampaiannya mengenai MBKM. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Dalam sesi tanya jawab ini saya akan membuka sesi pertama dengan tiga orang penanya pertama. Saya akan merangkum jawaban dan akan saya serahkan ke pemateri untuk menjawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan. Saya Grace. Oke, dengan nada indah Surentu silakan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya ingin membuat semuanya jelas, maksudnya ada beberapa teman-teman juga yang bertanya. Dari kurikulum 2015 dan kurikulum 2020 yang telah ditampilkan oleh Sar tadi, saya melihat perbedaan. Yang pertama, di kurikulum 2015 itu hanya terdapat 4 mata kuliah pilihan. Hanya 4 kategori pada nama mata kuliah. Kemudian pada kurikulum 2020 di sini ada 8 mata kuliah pilihan. Di sini kayak kategori translator itu ada semantic in translating dan juga translation and interpretation. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah jika kita memilih contohnya translator, kita sudah mendapat langsung 2 mata kuliah ini dan itu terhitung dalam 4 SKS atau hanya 2 SKS? Karena yang saya lihat di sini untuk setiap 2 kategori itu ada 2 SKS. Karena sebelumnya di kurikulum 2015 itu satu mata kuliah itu langsung 2 SKS, tidak terbagi 2 lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Langsung saya jawab atau gimana? Baik, terima kasih Nada. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya tampung dulu, Sir. Apakah masih saya tampung dulu, Sir? Iya. Silakan. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Apakah masih teman-teman partisipan masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin nanti masih ada yang mungkin ingin bertanya. Sesi tanya jawab masih akan saya buka. Untuk pertanyaan Nada Indah Surentu tadi mungkin sudah bisa dijawab, Sir. Baik ya, jadi memang ada perbedaan yang cukup besar ya dari mata kuliah pilihan yang tersedia di kurikulum 2015 dan yang ada di kurikulum 2020 dan 2021. Sebentar ya, sebentar. Ini saya perlu colok. Oke ya, ini sebenarnya memang kurikulum yang dirancang dan baru benar-benar terlihat realisasinya sekarang ya, karena mahasiswa angkatan 2020 akan beralih dari semester 4 ke semester 5 ya, dan jadi perubahan kurikulum dari 2015 ke 2020 sekarang baru benar-benar terasa perbedaannya, karena di sini kelihatan maksudnya dalam hal mata kuliah pilihan ya, kelihatan di sini perbedaannya. Jadi kalau yang lalu
Kalau yang lalu itu mata kuliah pilihan itu mulai semester 3 kan ya. Mulai semester 3 lanjut ke semester 4, semester 5, semester 6. Maka sekarang mata kuliah pilihan itu ditawarkan mulai semester 5. Nah, sekarang di kota ini coba lihat ya, nomor 9A, 9B, 10A, 10B misalnya, itu ada 2 kelompok mata kuliah. Yang pertama translation dan yang kedua business English. Kalian hanya boleh memilih satu ya. Hanya boleh memilih salah satu dan fokus pada satu paket tertentu. Jadi kalau misalnya berminat untuk translation, maka usahakan translation di semester sekarang dan translation juga di semester berikutnya. Oke? Jadi misalnya di semester 5 mengambil salah satu dari 2 mata kuliah translation, misalnya Semantics in Translation atau Translation and Interpretation. Jadi harus kembali ke diri masing-masing dulu, mau meminati yang mana, translation atau business English di satu kelompok ini ya. Katakanlah di satu rumpun ini ya, di satu rumpun ini mau mengambil translation atau business writing. Begitu juga di rumpun yang lain mau mengambil language teaching methodology atau internet based ELT. Putuskan dulu yang mana mau diambil. Jadi misalnya Nada tadi mau ambil translation. Jadi Nada harus memilih translation and interpretation misalnya untuk kelompok yang pertama, untuk gugus yang pertama. Untuk gugus yang berikutnya, Nada mungkin berminat pada internet based ELT, ya silakan mengambil apakah call atau internet in ELT. Jadi total mata kuliah pilihan di sini ada 4. Kalau pindah ke semester berikut, semester 6, ini semester 6 ya, ya sama saja. Jadi paket yang diambil di sebelah tadi di semester 5 itu juga yang diambil di sini. Jadi misalnya translation atau salah satunya di bawah itu. Jadi harus konsisten, tidak boleh lompat-lompat. Jadi harus konsisten ya. Jadi kalau translation di sebelah, translation juga di sini. Kalau internet based ELT di sebelah, maka internet based ELT juga di sini. Begitu ya. Jadi usahakan sama paket mata kuliah yang diambil. Walaupun walaupun mata kuliah yang persisnya itu berbeda ya. Karena kan ada 2 pilihan, di setiap di setiap paket itu ada 2 pilihan. Misalnya di translation itu di semester 6 ada translation kritik dan translation production. Nah, ada 2 pilihan di sini, ambil salah satunya. Tentunya hanya bisa mengambil salah satunya. Atau kalau adik-adik berminat pada bidang English, business English, ambil salah satunya, English for Bank and Finance atau English for Tourism. Satu saja yang diambil, makanya SKS-nya hanya 2. Jadi ingat sekali lagi harus linear dia ya, linear artinya sejalan itu yang mata kuliah pilihan di semester 5 dengan mata kuliah pilihan di semester 6. Nanti peran dosen penasihat akademik itu penting sekali di sini ya. Jadi silakan berkonsultasi dengan para dosen PA untuk menentukan mana yang mau diambil. Saya juga kayaknya perlu sosialisasi ke dosen-dosen PA ya. Bagus juga ada kegiatan ini. Saya teringat perlu juga menyampaikan hal yang sama kepada dosen-dosen agar mereka tidak salah memberikan bimbingan. Tapi nanti pada saat kalian berkonsultasi, tolong ingatkan para dosen PA juga tentang apa yang saya sampaikan ini. Saya kira sudah terjawab ya pertanyaannya, Nada. Iya sir, berarti kita harus memilih salah satu di antara translation dan bisnis, kemudian salah satu di antara young learners dan ELT sir. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak sir. Ya, sama-sama. Terima
kasih Sir untuk jawabannya. Teman-teman yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Grace. Oke, baik. Silakan Saudari Dana. Ramadana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili teman-teman Sir, ini pertanyaannya lebih ke teknis. Bagaimana jika IPS kita semester sebelumnya tidak cukup untuk mengambil 24 SKS. Jadi apakah yang diutamakan itu mata kuliah wajib dulu atau bisa mengambil 2 mata kuliah pilihan atau bagaimana Sir? Terima kasih. Pada umumnya saya kira mahasiswa, langsung saya jawab saja ya. Pada umumnya saya kira mahasiswa mengutamakan mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah wajib ya. Jadi bagi mahasiswa yang IPS-nya kurang memenuhi syarat untuk mengambil lebih dari jumlah tertentu atau mengambil maksimal 24 SKS, biasanya disarankan untuk mengutamakan mata kuliah wajib. Nah, karena kan kita juga ada fasilitas semester antara ya. Nah, semester antara itu bisa digunakan untuk mengambil mata-mata kuliah pilihan jika sudah terdesak misalnya harus segera seminar proposal dan sebagainya, atau bahkan ada yang sudah harus ujian skripsi ya, ada mata kuliah yang belum selesai ya, itu bisa ditaruh di semester antara. Jadi kalau mungkin ya saya tidak terlalu memahami kayak percaturannya begitu ya, tapi kayaknya kalau saya pribadi disuruh memilih, saya akan memilih mata kuliah mata kuliah wajib dulu dibandingkan mata kuliah pilihan. Karena jumlah SKS-nya kan lebih banyak. Kalau di total itu kan jumlah mata kuliah wajib yang lebih banyak daripada mata kuliah pilihan. Oh ya, ini kan berbicara tentang memprogramkan mata kuliah ya. Jadi seandainya ada di antara kalian yang tetap ingin mengambil kegiatan MBKM lagi ini ya. Jadi kalau ada yang berminat ikut MBKM dan merekognisi minimal 20 SKS, maka kalian masih tetap harus mengisi KRS. Ya, harus tetap mengisi KRS seperti biasa. Nanti mata-mata kuliah yang ada di KRS itu yang akan kita rekognisi. Jika memungkinkan, tentunya jika memungkinkan, karena tidak semua mata kuliah bisa direkognisi. Tapi mau direkognisi atau tidak, kalian harus mengambil atau memprogramkan mata kuliah secara normal seperti biasa. Jadi misalnya ini kan 24, maka kalau IP semesternya 3,51 misalnya, nah tentunya kan bisa mengambil 24 SKS. Nah ambil saja semua ya, total 24. Nanti kalau ikut MBKM, kita akan ada prosedur lain ya, namanya menyusun kontrak rekognisi mata kuliah. Nanti di situ akan ditentukan mana mata kuliah yang dapat direkognisi, mana yang tidak. Jadi dua hal yang berbeda ya. KRS itu normal harus tetap diisi semaksimal mungkin, sedangkan KRM yang menjadi persyaratan di prodi itu akan diseleksi mana yang bisa direkognisi, mana yang tidak. Jadi jumlahnya mungkin tidak sampai 24 ya. Mungkin jumlahnya hanya 22 atau 20. Itu di KRM. Oke, saya kira ada terjawab pertanyaannya. Thank you, Sir. Thank you. Thank you Sir untuk jawabannya. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya Sir, tapi mungkin di luar dari topik kali ini bisa Sir. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya Grace. Masih ada, silakan.
Mungkin di luar dari topik yang dibicarakan, tapi saya tadi sempat menyinggung mengenai ini, mengenai BKP yang belum terrealisasi di pendidikan bahasa Inggris, seperti studi independen, ada kemanusiaan, Sir, begitu. Apakah hal tersebut terikat dengan kampus atau bisa dilakukan secara independen, Sir? Dalam artian, apakah hal tersebut terikat dengan kampus? Kampus memberikan jadwalnya tersendiri kapan mahasiswa akan melakukan hal tersebut atau bisa dilakukan secara independen. Contohnya misalnya saya dalam waktu dekat ini akan melakukan studi tour ke beberapa negara dan kota di Indonesia. Apakah saya bisa melakukan sendiri semisal hal yang menunjang dengan kegiatan di kampus yang bisa menurut kognisi SKS, mungkin seperti penelitian atau hal-hal kemanusiaan yang sejalan dengan hal yang kegiatan yang ingin dilakukan atau diprogramkan di PBI, Sir? Mungkin saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira bagus sekali ya. Bagaimana kalau inisiatif melakukan BKP BKM itu datang dari mahasiswa ya? Intinya kan begitu ya. Nah, justru itu yang kami harapkan. Ya, justru itu yang kami harapkan. Ada ide dari kalian sebagai mahasiswa untuk mencoba apakah ini bisa jadi BKP BKM atau tidak, dan apakah ini bisa direkognisi atau tidak. Silakan ya, nanti kita bisa diskusi ya. Jadi mungkin kalau ada aspirasi seperti ini, nanti akan saya tampung dulu, nanti kemudian kita duduk bersama dengan KPAP untuk membahas program apa yang bisa kita inisiasi ya. Kita bahkan bisa kasih nama kegiatannya seperti apa. Seperti Ajarmi itu kan dulu tidak ada itu Ajarmi itu. Nanti setelah ada ide untuk memunculkan ini ya kita beri nama Ajarmi. Ya silakan saja ya, kalau ada rencana-rencana seperti itu nanti dilihat apakah bisa dijadikan kegiatan MBKM. Tapi tentunya KPAP harus mempelajari dulu ya apakah ini bisa atau tidak. Nah itu di sisi KPAP atau prodi lah, katakanlah prodi, karena saya sebagai ketua prodi juga sekaligus menjadi ketua KPAP. Di sisi mahasiswa coba baca dulu semua itu baca dulu semua itu ketentuan tentang BKP MBKM, karena ada syarat-syaratnya. Antara lain di BKP itu harus ada dosen pembimbing, harus ada DPL. Jadi kegiatan apapun yang kalian lakukan itu nanti kami harus menunjuk pembimbing, dan nanti harus ada laporan dengan foto-foto dan sebagainya gitu ya. Nanti dari situ baru bisa dilakukan proses rekognisi. Jadi bagus ya kalau Nur Fadila Zahir ada ide seperti itu, ya silakan dicoba saja, nanti kita bahas. Ini berkunjung ke berapa negara memang? 3 negara. Apa saja itu? Thailand, Malaysia, dan Singapura. Berapa lama? Kurang lebih 20-an hari, 28 hari. Nah nanti kita bahas ya, karena kan 20, kalau misalnya dari kegiatan itu mau direkognisi sekian SKS, kita harus hitung apakah waktunya memadai atau kurang atau lebih itu kan. Kalau cuma 20 hari sementara satu semester itu ada 4 bulan lebih, itu kan kurang. Jadi mungkin hanya bisa dihitung rekognisi mata kuliahnya beberapa SKS saja, tidak bisa sebanyak yang kita bayangkan. Karena yang saya maksud tadi 20 SKS lebih itu pekerjaan satu semester. Ada hitungannya itu, dalam sehari bekerja berapa menit, berapa ratus menit maksudnya ya. Berapa ratus menit itu kan kalau di total itu kan beberapa jam dalam sehari. Nah itu dari jumlah jam yang dijalankan itu bisa dihitung kira-kira berapa SKS. Kan SKS mudah dihitung, satu SKS itu 50 menit, 2 SKS 100 menit. Nah apakah dalam kegiatan itu kalian menjalankan ratusan menit atau sekian menit saja, itu nanti harus dihitung. Tapi kalau hanya 20 hari mungkin tidak bisa direkognisi sebagai satu kegiatan
yang totalnya 20 SKS ke atas. Kira nggak bisa? Baik, Sir, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Nur Fadila Zahira atas pertanyaannya dan juga jawabannya dari pemateri. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Saya rasa mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya. Itu sebelum kita mengakhiri action kita pada siang hari ini, saya akan menyimpulkan mengenai materi action kita hari ini, itu action caption mata kuliah pilihan for first semester dalam prodi pendidikan bahasa Inggris terdiri dari 3 unit kurikulum, yaitu kurikulum 2015, kurikulum 2020 dan juga kurikulum 2021. Dalam mata kuliah pilihan di semester 5 terdiri dari 8 mata kuliah wajib dan juga ada mata kuliah pilihan yang terdiri dari 4 paket atau 4 kelompok yang akan konsisten dari semester 5 sampai dengan semester 6. Dalam mata kuliah pilihan terdiri dari paket translation skill, paket business English, paket language teaching dan juga paket CLL. Dalam mata kuliah pilihan masing-masing terdiri dari 2 SKS, 24 SKS di semester 5 dan 24 SKS di semester 6. Untuk kelas pare-pare, KP atau mata kuliah pilihan akan diberikan di pusat karena dengan pertimbangan jarak dari dosen atau hanya yang dengan mata kuliah pilihan yang dibuka adalah hanya business strike dan juga 1 mata kuliah pilihan lainnya. Kemudian dalam mata kuliah pilihan translation, mata kuliah pilihan yang mempelajari mengenai makna atau mempelajari mengenai phoneme, change meaning, dan morphology. Mata kuliah translation kritik adalah mata kuliah yang menganalisis mengenai buku atau budaya bahasa. Dalam mata kuliah translation yaitu translation production, memperkenalkan bagaimana kita membuat media translation yang berfokuskan pada translation. Kemudian dalam mata kuliah pilihan yang pertama adalah SLA fokus mengenai bagaimana bahasa kedua digunakan dengan dosen pengampu adalah Prof. Baso. Yang kedua yaitu class management yang lebih fokus pada bagaimana memanage kelas atau siswa dalam kelas dan bagaimana menerapkan bahasa kedua di dalam kelas. Kemudian ada improve yang berfokus bagaimana mengatur media atau aktivitas yang diatur dalam kelas. Kemudian ada project yang berfokus pada bagaimana menyusun lesson plan dengan baik. Kelebihan dari mata kuliah SLA atau Language Application dapat menerapkan dengan mata kuliah ini dapat menerapkan mata kuliah pilihan tersebut di real life seperti salah satu program MBKM itu Ajar. Kemudian adalah mata kuliah ini menjadikan komputer sebagai basis pembelajaran bahasa. Dosen pengampu adalah Prof. Nuri dan dalam mata kuliah ini mempelajari bagaimana pengaplikasian aplikasi belajar bahasa atau second language. Kemudian dalam mata kuliah Business English, mata kuliah yang mempelajari bisnis, dan dalam mata kuliah Business terdiri dari Introduction to English yang dosen pengampu adalah Sir Anto. Kemudian Business Writing mempelajari tentang bagaimana cara menulis dalam bisnis seperti pembuatan CV dan lain-lain dengan dosen pengampu Sir Ulil. Kemudian English for Bank and Finance mempelajari mengenai banking.
Kemudian English for Tourism, dalam mata kuliah pilihan ini mempelajari seputar tourism, bagaimana menjadi promotor tempat-tempat wisata dan juga tour guide. Kemudian dalam pemilihan mata kuliah pilihan harus sesuai dengan minat yang kita minati. Kemudian pilihan answer, pertama apakah jika kita memilih mata kuliah pilihan, apakah terhitung BSS atau untuk SKS dalam mata kuliah pilihan pada tahun 2015 dimulai dari semester 5 sampai dimulai semester 3 sampai semester 5, dan pada kurikulum 2020 mata kuliah dimulai dari semester mata kuliah pilihan diambil dari semester 5 sampai semester 6, dan dalam mata kuliah pilihan hanya dapat memilih satu MKP dari satu paket MKP yang akan berlanjut ke semester 6. Kemudian bagaimana jika IPS semester lalu kurang? Apakah boleh, manakah yang harus diutamakan, apakah mata kuliah wajib ataukah mata kuliah pilihan? Bagi mahasiswa yang IPS-nya kurang, disarankan untuk mengambil mata kuliah wajib terlebih dahulu. Jika ingin mengambil mata kuliah pilihan bisa melalui semester antara. Kemudian bagaimana jika ada inisiatif dari mahasiswa untuk melakukan MBKP? Hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut lagi dengan apakah bisa dilaksanakan atau apakah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam MBKP. Saya rasa tadi merupakan kesimpulan dari action kita pada siang hari ini mengenai caption mata kuliah pilihan for first semester. Sehabisnya saya menyimpulkan action kita, rekapitulasi action kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, kepada narasumber kita yang memberikan materi baru mengenai mata kuliah pilihan, dan juga pada narasumber kita yang juga berbagi pengalaman tentang mata kuliah pilihan yang telah diampu. Sebelum saya mengakhiri action hari ini, saya mungkin meminta teman-teman semua untuk menggunakan kameranya sebagai dokumentasi. Silakan menggunakan kameranya sebagai bagian dari dokumentasi. Oke, silakan. Baik, jika sudah on kameranya, saya hitung sampai 3 untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Riko. So I think that's all action kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk pemateri, narasumber, dan juga partisipan semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak. Teman-teman. Izin live ya. Kalau kekurangannya kita tidak tahu ya, karena kita hanya mengambil satu mata kuliah pilihan saja, jadi tidak bisa melihat